Dugaan bagi-bagi jatah kursi kabinet dan komisaris BUMN di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin kembali muncul. ICW mencatat setidaknya 67 kursi di kabinet dan BUMN diisi oleh para pendukung politik Jokowi Ma'ruf Amin. Apa kemudian dampaknya bagi tata kelola pemerintahan? Betulkah kemungkinan bagi-bagi jatah jabatan akan berlanjut mengingat masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin masih tersisa 2 tahun lagi sampai 2024. Kita akan mengulasnya bersama peneliti ICW, Kurnia Ramadana dan Ketua Umum DPP Projo yang juga Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Aris Setiadi. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam, Baik, salam sehat. salam sehat selalu. Saya ke Mas Kurnia langsung. ICW kemudian menyebutkan lagi-lagi jumlahnya bertambah. Kita tahu ini bukan yang pertama kali, beberapa kali tahun lalu juga disebutkan adanya dugaan bagi-bagi jabatan. Tapi angkanya saat ini cukup fantastis, 67 termasuk kabinet dan juga komisaris BUMN. Sebarannya seperti apa, Mas Kurnia? Ya, Mbak Fira, beberapa waktu yang lalu kami baru saja merilis catatan 3 tahun pemerintahan Pak Joko Widodo. Apa payung besar yang kami lihat dari 3 tahun pemerintahan Pak Jokowi adalah pembiaran terhadap situasi konflik kepentingan. Ada sejumlah bukti dan argumentasi yang bisa kami sampaikan. Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh TV CNN ketika baru-baru ini Mahkamah Konstitusi memutus pasal 170 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2017. Apa respon Presiden terhadap putusan itu? Presiden ternyata mengatakan silahkan maju dalam kontestasi politik Presiden 2024 tanpa harus menanggalkan jabatan sebagai menteri, asal memprioritaskan kerja sebagai menteri. Tentu kita tidak berharap respon Presiden seperti itu. Presiden mestinya memahami ada potensi penggunaan fasilitas negara ketika seorang menteri dibiarkan mencalonkan diri tanpa menanggalkan jabatan sebagai menteri. Presiden pun seolah lupa dengan kewenangan atau mandat yang diberikan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa mengangkat dan memberhentikan menteri adalah hak prerogatif dari presiden. Mestinya dengan atau tanpa putusan Mahkamah Konstitusi, presiden harus memberhentikan atau memaksa mengundurkan diri menteri-menteri yang diduga keras akan maju dalam konteks elektoral 2024 mendatang. Itu temuan yang pertama. Temuan kedua yang tadi juga diulas, kita melihat fenomena klasik model kekuasaan, membagi-bagikan kursi kekuasaan kepada para pendukung politik Pak Jokowi masih terlihat. Setidak-tidaknya kami catat sejak tahun 2019 ada 21 kursi kekuasaan dalam konteks Kabinet Indonesia Maju yang diberikan baik kepada anggota tim kampanye nasional maupun pendukung politik Pak Jokowi yang lain. Apakah ini merupakan satu kesalahan? Ada perdebatan di sana, namun dalam konteks perbaikan birokrasi, ada aspek meritokrasi. Apakah pembagian jatah kekuasaan itu dilakukan secara transparan? Misalnya indikator sederhananya adalah apakah Pak Jokowi mengikuti tradisi baik di tahun 2014 yang lalu, tatkala menyerahkan daftar nama misalnya kepada KPK atau PPATK untuk menelusuri apakah orang ini memiliki transaksi yang tidak wajar atau punya catatan atau tidak. Saya rasa di 2019 Pak Jokowi tidak melakukan itu. Kemudian yang juga selama ini menyeruak ke tengah masyarakat adalah fenomena membagi-bagikan komisaris BUMN kepada para pendukung politik Pak Jokowi. Kami catat sekurang-kurangnya ada 46 orang. Sekali lagi kami highlight, itu bukan atau belum data final. Kami masih menghitung nanti dan besar kemungkinan itu angkanya akan sangat membludak mengingat ada anak perusahaan BUMN dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah bagaimana proses dari penunjukan mereka sebagai bidang pengawasan di perusahaan plat merah itu yang sampai detik ini tidak kunjung terjawab. Bahkan beberapa waktu lalu terdengar kabar bahkan kali komisaris-komisaris BUMN yang diduga menjadi pendengung di media sosial dan bahkan baru-baru ini ada yang sempat dilaporkan ke aparat penegak hukum. Demikian, Mbak Fira. Pertanyaannya, jika kemudian ada suara yang mengatakan orang-orang yang ditunjuk ini mempunyai kapasitas, kapabilitas untuk jabatan itu, apakah itu termasuk dalam penelitian ICW atau hanya menemukan angka-angka saja sejumlah nama? Pertama, kami tentu memberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana model klasik kekuasaan membagi-bagikan kepada para pendukung itu masih terjadi di era pemerintahan
jilid 2 Pak Jokowi dan juga Maruf Amin. Pertanyaan sederhananya adalah bukan itu poinnya, tapi apakah penunjukan itu dilandaskan pada penilaian subjektif, sekalipun memang hak prerogatif presiden, atau mungkin ada objektifikasi melalui lembaga-lembaga pengawas untuk memastikan apakah orang ini benar-benar punya kemampuan, kapabilitas memimpin satu jabatan tertentu di Kabinet Indonesia Maju. Selama ini kan kita tidak melihat seperti itu. Terakhir terlihat di tahun 2014 yang lalu sebagaimana tadi saya sampaikan. Demikian, Mbak Fira. Saya ke Pak Budi sekarang, karena kita tahu Pak Budi juga salah satu pendukung dari Jokowi Ma'ruf pada saat masa kampanye dan juga saat ini menduduki posisi wakil menteri. Tanggapan Anda atas temuan ICW seperti apa, Pak Budi? Mungkin angkanya kurang banyak, Mas. Harusnya lebih banyak lagi itu. Atau jangan-jangan Pak Budi punya angkanya lebih banyak? Berapa nilainya, Pak? Lebih banyak. Enggak, saya tidak mau berspekulasi tentang angka dulu. Tapi yang pasti begini, ini inti dulu. Intinya adalah begini. Ini kan kontestasi demokrasi. Jadi ketika kemenangan diraih, mandat rakyat didapat, maka tanggung jawab pemimpin yang dipilih rakyat itu kan untuk bagaimana pemerintahan ini sukses. Tentu saja itu hak prerogatif Pak Presiden untuk menunjuk atau mengangkat orang-orang yang selama ini berjasa. Tetapi kan aspek meritokrasi tidak hilang di situ. Menurut saya bukan soal isu jumlah. Di Amerika itu setiap pergantian presiden ada 30.000 jabatan yang diangkat atau ditentukan oleh presiden atau kepala negara diduduki oleh tim sukses presiden. Misalnya Biden gantiin Trump itu 30.000 jabatan kosong semua diisi orang-orang Partai Demokrat. Begitu juga ketika Republikan menang, dan itu normal aja. Nggak ada yang persoalan, ada yang begini loh. Bagaimana mau kita kerja nggak sama tim kita? Persoalannya adalah manakala ada pelanggaran hukum. Itu yang jadi isu. Kalau selama perform, selama aspek kapabilitas ditonjolkan, kemampuan diwujudkan, menurut saya itu bukan isu. Masa presiden mau bekerja sama orang dengan Pak Prabowo, dengan Sandi yang bukan tim sukses itu mau bersatu aja bagus kok. Begitu loh. Sekarang, tapi Pak Budi merasa mendapatkan posisi wamen karena memang waktu itu memberikan full dukungan support atau memang kapabilitas juga ikut mendukung? Ini loh, waktu tahun 2014, itu kan kita ini projo kan dari awal. Dari 2013 malah kita ini mendukung Pak Jokowi. Tahun 2014 saya ditawarin apapun saya nggak mau. Menjadi komisaris apapun saya nggak mau. 2014 sampai 2019. Tetapi manakala kita melihat juga perkembangan-perkembangannya, teman-teman menyatakan kepada saya harus masuk. Karena kalau nggak kita nggak bisa mewarnai, kita nggak bisa bantu rakyat kalau kita nggak ada dalam pemerintahan. Begitu. Perspektif itulah yang mendorong saya harus berbuat sesuatu. Jadi ketika Pak Presiden menugaskan saya sebagai Wakil Menteri Desa, saya sudah katakan ke Pak Presiden, Pak saya ini anak kota. Saya TK, SD, SMP di Jakarta, SMA di Jakarta, kuliah di UI Depok. Saya di kota, anak kota. Tapi kata Pak Jokowi perintah saya membantu menjadi Wakil Menteri Desa, saya siap. Gitu loh. Jadi jabatan itu juga bukan sesuatu yang diincar karena ada kepentingan-kepentingan. Enggak, karena ini lahan pengabdian buat saya gitu loh. Dan banyak sekali relawan Pak Jokowi berpikir seperti itu. Atau tim sukses Pak Jokowi berpikir seperti itu, bahwa ini adalah lahan pengabdian. Kita harus mensukseskan pemerintahan ini dengan kiprah kita gitu loh. Nah, manakala ada kasus hukum ya udah diproses aja, nggak ada masalah. Pak Jokowi kan kalau soal hukum nggak pandang bulu. Manakala ada pelanggaran hukum begitu loh, Mbak. Artinya lumrah selama kinerjanya bagus dan tidak tersandung masalah hukum, Mas Kurnia. Saya ambil satu contoh, Mbak Fira, yang menggambarkan bagaimana potensi pelanggaran hukum itu terlihat dan juga ada problem ketidaksesuaian dengan janji politik Pak Jokowi. Saya ambil contoh pada anggota Kabinet Indonesia Maju hari ini, sekurang-kurangnya ada 3 ketua umum partai politik yang menjadi menteri. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Kementerian Negara, tidak dibenarkan jika seorang menteri itu melakukan rangkap jabatan. Dan terbukti dalam beberapa kesempatan, salah satu ketua umum partai politik diduga memiliki konflik kepentingan tatkala menjalankan program kementerian, namun
di tengah proses penyelenggaraan kegiatan itu malah justru berkampanye kepada masyarakat agar memilih keluarganya dalam kontestasi politik 2024. Di sana kita melihat Pak Jokowi tidak konsisten dengan janji politiknya, karena sebelumnya Pak Jokowi sempat mewanti-wanti agar pejabat publik tidak melakukan rangkap jabatan. Namun pada akhirnya hal itu dilanggar juga. Dan terbukti bahwa ada potensi konflik kepentingan dan Presiden, saya tidak tahu apakah tidak sadar atau mendiamkan potensi konflik kepentingan itu. Pada dasarnya kami memahami apa yang Pak Budi tadi sampaikan terkait dengan hal ini lazim dan lain sebagainya, bukan itu poinnya. Namun poin kami adalah apakah itu dilakukan secara transparan atau tidak, sebagaimana terjadi di tahun 2014 yang lalu. Sekali lagi, atas nama hak prerogatif Presiden, kami memahami itu tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam konteks reformasi birokrasi dan lain sebagainya, mestinya ada memverifikasi aspek-aspek tertentu, bukan hanya membuka daftar list tim kampanye nasional baru langsung menunjuk orang-orang tertentu menjadi anggota kabinetnya. Dan bahkan Mbak Fira, penting kami sampaikan, kami juga menemukan dalam konteks beberapa komisaris BUMN banyak sekali rangkap jabatannya. Rangkap jabatan itu kan sesuatu yang dilarang di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, perbaikan reformasi birokrasi. Bahkan Mbak Fira, kami juga menemukan dalam salah satu temuan ICW terkait dengan penunjukan penjabat kepala daerah. Jelas sekali Ombudsman Republik Indonesia mengatakan maladministrasi Kementerian Dalam Negeri. Tapi Pak Jokowi mendiamkan itu, tidak menegur Mendagri, dan beberapa penjabat kepala daerah kami menemukan ada praktik rangkap jabatan. Saya rasa Pak Budi juga selaku pejabat negara memahami bahwa praktik rangkap jabatan itu tidak baik bagi birokrasi pemerintahan. Selain tidak fokus, ada potensi pelanggaran hukum yang terjadi. Maka dari itu kami bingkai catatan 3 tahun pemerintahan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam salah satu poin tentang konflik kepentingan yang sudah dilarang di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014. Demikian, Mbak Fira. Baik, Pak Budi, jadi catatan ICW kurang transparan dalam pemilihan orang-orang tertentu menduduki jabatan tertentu. Adanya konflik kepentingan karena rangkap jabatan. Dari Projo mengingatkan tidak, Pak, di luar posisi Anda sebagai Wamen, bahwa ada banyak catatan ternyata untuk Pak Jokowi? Ya, secara tertutup kan kita juga menyampaikan catatan-catatan kritis kita. Karena berbagai kebijakan publik yang menyangkut rakyat, nasib rakyat, pasti kami akan kritis. Karena semangat kita kan setia di garis rakyat. Jadi apapun kebijakan pemerintah yang bersinggungan atau memberi dampak bagi hajat hidup orang banyak, pasti akan kami di garda depan gitu loh. Nah, mengenai temuan-temuan ICW tadi mengenai rangkap jabatan, saya sudah diskusi juga dengan Pak Mendagri dan beberapa teman. Ini kan banyak dirjen-dirjen yang jadi gubernur, terutama di Mendagri hampir semua dirjennya kan jadi PJ gubernur dan sebagainya. Tetapi saya udah tanya, ada nggak undang-undang yang dilanggar? Tidak ada, ya sudah. Karena itulah Bapak ini memang sebagai isu, kita juga tahu PJ-PJ itu kan semuanya hampir sebagian besar rangkap jabatan. Begitu loh, PJ-PJ gubernur dan kepala daerah ya. Nah, kalau komisaris kita lihat selama undang-undang itu tidak dilanggar, yang menurut hemat kami pasti sudah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu baik dari menteri atau presiden untuk menempatkan beliau-beliau dalam posisinya, begitu loh. Tetapi yang pasti kan begini, kita percaya, kita sungguh-sungguh mendukung upaya pemberantasan korupsi, KKN, kolusi, korupsi dan nepotisme, dan itu terus kan di komitmen Pak Jokowi kan nggak pernah berhenti gitu loh. Jadi manakala ada pejabat yang melanggar undang-undang khususnya penyalahgunaan jabatan dan KKN itu, ya pasti akan ditindak secara hukum tanpa pandang bulu, begitu loh. Jadi buat saya bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini kan serius untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Dan saya menilai secara umum apa yang dilakukan atau yang diangkat ini sebagian besar menurut hemat kami mumpuni di bidangnya. Jadi meritokrasinya nggak hilang gitu loh. Bahwa ada 1-2 kekurangan, ya kita juga harus akui gitu loh. Tapi secara umum overall kita melihat bahwa masih pada on the right track. Begitu, Mbak. Oke, di luar tataran hukum ada tataran etika politik. Menurut Anda rangkap jabatan itu secara etika politik pantaskah, Pak Budi? Ya, itu soal kepantasan, soal isu lain. Yang pasti kan ini soal hukumnya dulu.
Nah, ini kan misalnya semua dirjen Departemen Dalam Negeri hampir semuanya PJ tuh. Gubernur Bangka juga dirjen, Minerba, ya kan? Banyak gitu loh. Cuman kan ada pertimbangan karena orang daerah atau apa dan lain-lain. Baik. Dan itu lebih baik ditanyakan kepada Pak Mendagri dan sebagai apa penanggung jawab soal PJ misalnya. Kalau soal BUMN, Komisaris BUMN masih ditanyakan ke Menteri BUMN, begitu Oke. loh. Oke, Tetapi yang kesimpulannya kalau pasti dari Pak Budi ini sudah on dalam the right track. bukan, ini catatan saya ya. Manakala ada komisaris relawan Jokowi, komisaris itu pasti BUMN itu pasti nggak bermasalah. Itu yang kami sampaikan ke Pak Jokowi waktu itu. Pak, kasus Asabri, kasus Jiwasraya, itu karena nggak ada relawan Bapak jadi komisaris di tahun 2014-2019. Oke. Bayangkan coba. Oke, baik. Sebagai penutup saya ingin Jadi tanya selama tanggapan. ada Oke. relawan Jokowi dan pendukung Jokowi, BUMN-nya pasti lebih perform. Oke. Artinya dari sisi relawan. Karena Loh iya dari dong. sisi projo. Bukan, saya mau kasih lihat buktinya. Kasus Jiwasraya, kasus Oke. Asabri, Oke. BUMN yang bermasalah. Itu karena nggak ada satupun relawan Jokowi jadi komisaris di sana ketika 2014-2019. Sehingga terjadi. Begitu loh. Baik. Sementara dari catatan kami selama 8 tahun ini tidak ada BUMN bermasalah manakala ada relawan Jokowi menjadi komisaris di sana. Oke. Begitu, Mbak. Kita tanya Mas Kurnia sebagai penutup. Mungkin penelitian Mas Kurnia juga harus melibatkan ada elemen-elemen apakah jika dikawal oleh relawan akan berbeda begitu hitung-hitungannya. Itu masuk tidak di hitung-hitungannya ICW? Ya, yang pertama saya tidak tahu apa indikator Pak Budi menyampaikan hal itu ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya pertanyaan sederhananya adalah ketika relawan Pak Jokowi diminta untuk menjadi komisaris BUMN, apakah pernah disampaikan kepada publik atau justru disampaikan ketika sudah ditunjuk? Angka 46 orang itu terbilang angka yang besar. Dan juga aspek pengawasan BUMN menjadi satu hal penting. Karena selain BUMN itu untuk menopang perekonomian negara, juga ada hal-hal penting lain yang juga harus dijaga. Saya menyoroti tadi pernyataan Pak Budi ketika berdiskusi atau ngobrol dengan Mendagri mengatakan tidak ada undang-undang yang dilanggar. Saya rasa Pak Budi penting untuk membaca pemberitaan, ada rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman itu merupakan lembaga negara. Dalam pasal 38 Undang-Undang Ombudsman, Pak Budi, rekomendasi itu wajib dilaksanakan, perintah undang-undang. Tapi sampai hari ini kami tidak melihat ada tindakan konkret dari Presiden Joko Widodo untuk memastikan agar pengelolaan pemerintahan ini terbebas dari konflik kepentingan dan juga pembuktian atas kalimat Pak Jokowi yang mengatakan menolak rangkap jabatan, tidak fokus dan lain sebagainya. Saya rasa Pak Jokowi penting untuk membaca buku kumpulan para pendukung Pak Jokowi yang juga banyak melakukan rangkap jabatan di BUMN. Saya penasaran bagaimana respon Pak Jokowi ketika mengetahui data-data tersebut dan daftar penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh Tito Karnavian. Demikian, Mbak. Oke, terima kasih. Pak Budi, Mas Kurnia, sayang sekali waktu kita sudah habis, waktu kita terbatas, tapi kita harapkan memang catatan-catatan ini kemudian menjadi pelajaran penting. Kita berharap sisa pemerintahan Jokowi Ma'ruf 2 tahun ke depan bisa dimaksimalkan, bukan hanya berbicara mengenai bagi-bagi jabatan dan rangkap jabatan saja, masih ada PR-PR lain yang harus dikerjakan. Terima kasih sebelumnya sudah berbincang bersama kami di Prime News. Selamat malam. Buat saya kan, buat kita kan Baik. eksekusinya, Mbak. Ya. Eksekusinya, baik. Terima kasih Pak Budi waktunya. Mas Kurnia, terima kasih. Selamat malam, salam sehat selalu.